Dan kalau kita belum tahu rezeki amal saya itu di mana, Ustaz? Minta sama Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta walal ladzina min qablina. Supaya kita tahu rezeki amal kita itu ada di mana. Bapak kalau merasa saya susah sholat Ustaz malam, saya susah puasa, tapi kalau saya sedekah itu gampang, ya mungkin rezeki amal di situ. Saya itu sholatnya susah malam, sholat malam itu susah, saya puasa susah, tapi saya itu kalau sama tetangga, lapang hati saya, mungkin amalnya Bapak di situ. Setiap dari kita memiliki potensi amal yang berbeda-beda. Makanya itulah yang menjadikan kita berdoa, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Dan itulah dua interpretasi dari tadabbur kita ketika membahas tentang doa surat Al-Baqarah 286. Nah inilah yang menjadikan kita memahami ternyata Masya Allah selalu ada ilmu di balik setiap firman dan kalamnya Allah yang indah, terutama pada firman Allah yang sudah berwujud menjadi sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita tentunya menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah keistimewaan besar. Dan tentunya kita paham, walaupun kita tidak berjumpa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi siapapun yang senantiasa mengikuti setiap sunnah dan setiap syariat yang diajarkan oleh Nabi, walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi, menjadikan amal kita itu dilipat gandakan oleh Allah daripada mereka yang melihat Rasulullah secara langsung. Ada satu riwayat yang datang dari jalur Imam Ahmad. Riwayat ini ada di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ada seorang sahabat yang habis berperang dalam perang Uhud. Maka pada saat itu sahabat tersebut berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka." Ya Rasulullah, kami ini sudah masuk Islam dan kami berjuang bersama dengan engkau. Hal ahadun khairum minna ya Rasulullah. Apakah ada orang yang lebih baik daripada kami secara amal ya Rasulullah? Padahal kami masuk Islam bersama engkau dan kami berjuang bersama engkau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab apa yang disampaikan oleh sahabat itu. Beliau mengatakan, bala, ada orang-orang yang amalnya lebih baik dalam tanda kutip dilipat gandakan oleh Allah daripada kalian. Siapa itu dan siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qaumun yu'minuna bi walam yarawni. Kaumku, umatku yang mereka tidak pernah melihatku secara langsung, tetapi mereka beriman kepadaku dan melaksanakan setiap perintahku dan menjaga diri mereka dari perkara yang aku larang. Maka itu merupakan salah satu keistimewaan besar ketika kita menjadi umatnya Nabi. Amal kita ini dilipat gandakan oleh Allah, Pak. Ketika kita melakukan ketaatan, menahan diri dari perkara larangan, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah para sahabat, mereka merupakan manusia yang paling utama setelah Rasulullah, ya karena mereka melihat Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Tapi kalau kita tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah menjumpai Rasulullah, padahal biasanya konsep cinta itu dari mata turun ke hati. Tapi kita belum pernah melihat Rasulullah dengan bola mata kita. Tapi kita berkomitmen untuk mengikuti syariat Nabi. Siapapun yang mereka mengetahui tentang ini, maka sesungguhnya setiap amal mereka itu dilipat gandakan oleh Allah atas absennya kita untuk melihat Rasulullah, tetapi kita tetap taat kepada Rasulullah. Nah, ini yang menjadikan kita akhirnya paham. Dan salah satu di antara syariat sunnah yang ditinggalkan Nabi kepada kita adalah bagaimana kita berdoa. Yakin bahwasanya kita berdoa kepada Allah, Zat yang tidak pernah menyia-nyiakan setiap harapan dan doa yang dipanjatkan kepadanya. Kita yakin betul bahwasanya Allah mengabulkan setiap permohonan kita. Kita yakin betul Allah merespon setiap harapan-harapan yang kita miliki pada kehidupan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka ini merupakan salah satu doa yang besar keutamaan di sisi Allah. Oleh karenanya itulah yang menjadikan kita membahas kitab Al-Letter to Allah. Membahas tentang doa, karena yang perlu dihidupkan pada kehidupan hati kita itu adalah doa. Supaya doa itu hidup dengan makna yang kita pahami,
supaya menjadi sebuah kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita sekarang buka di halaman 95 bagi yang membawa buku. Bagi yang tidak membawa buku, mari kita buka surat Al-Baqarah 286. Dua ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah. Kita akan membahas tentang Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Kita membahas tentang rangkaian doa yang sering kita panjatkan ketika kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, dan seterusnya. Maka kita membahas tentang surat Al-Baqarah 286, dan saya yakin sebagian besar dari kita sudah hafal dengan doa ini. Karena dua ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah merupakan ayat yang terkenal. Sebagian besar kita sering mendengar para ustadz, para khatib mengucapkan doa ini dalam setiap permintaan di akhir majelis ataupun di akhir khutbah. Sekarang mari kita berikan makna pada doa ini. Maka artinya pada surat Al-Baqarah 286 adalah, ya Rabb kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Ini menerangkan kepada kita bahwasanya kita memohon kepada Allah supaya Allah tidak memberikan beban syariat yang berat pada kehidupan kita. Dan memang Allah sudah memberikan kepada kita keringanan syariat, tidak sebagaimana syariat yang Allah bebankan kepada kaum sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasara. Inilah enaknya menjadi umatnya Rasulullah, Pak. Beban syariat yang ada pada kehidupan kita tidak seberat beban syariat yang Allah bebankan kepada kaum sebelum kita. Makanya munculnya Rasulullah itu rahmat bagi kita. Rahmat itu artinya apa? Dengan adanya rahmat ketika munculnya dan datangnya Rasulullah, maka beban syariat itu Allah tidak bebankan berat sebagaimana kaum sebelum kita. Sebagai bentuk kita merasakan ringannya syariat ini, saya akan membuka beberapa fakta yang dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana sifat taklifus syariah, beban syariat itu dulu dibebankan kepada kaum sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasara, supaya kita bisa dengan kita selaku umatnya Rasulullah. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama. Diringankan oleh Allah syariat untuk kita itu satu, Pak. Dulu umat sebelum kita tidak boleh mereka melaksanakan ibadah kecuali di tempat ibadah yang telah ditetapkan. Ya. Maka sesungguhnya ketika mereka beribadah di rumah, ketika mereka beribadah di jalan, nggak boleh, harus di tempat ibadah. Dan ketika munculnya Rasulullah SAW dan diutusnya Rasulullah, maka sesungguhnya Allah ringankan bahwasanya ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bumi itu boleh untuk kita melakukan ibadah, dan bumi itu dijadikan masjid oleh Allah. Semuanya, kecuali di tempat-tempat yang dimakruhkan untuk melaksanakan ibadah di tempat itu. Tapi hamparan bumi ini kita bisa melaksanakan sholat. Bapak camping, Bapak silahkan. Bapak bisa bisa membayangkan pada saat itu ada orang punya hobi mendaki gunung. Lalu mereka sholatnya bagaimana? Ketika sholatnya itu harus ke bawah, ke tempat ibadahnya. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau dikaitkan bahwasanya bukan hanya mereka itu sholatnya dan ibadahnya di tempat ibadah, bahkan kuantitas dan frekuensi yang Allah bebankan kepada mereka ketika beribadah itu jauh lebih banyak daripada beban dan frekuensi di dalam ibadah sholat kita. Dulu 50 kali dalam satu hari, Pak. Dan pada saat kita membayangkan 50 kali dalam satu hari, mungkin setiap baru mendaki 10 meter harus sholat. Dan itu pun tidak bisa di masjid. Dan itu pun tidak bisa di gunung, harus ke bawah. Dan itu merupakan salah satu bagian betapa Allah itu memberikan rahmat dengan hadirnya Rasulullah diutus dalam kehidupan kita. Hanya itu? Enggak. Masih banyak. Di antara syariat yang Allah ringankan untuk kita supaya kita bersyukur dan kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah ketika kita menjumpai, kalau dulu
di kalangan umat Yahudi, maka sesungguhnya mereka kalau terkena najis, maka barang yang terkena najis tidak bisa digunakan kembali. Mereka kencing, lalu terkena celana, maka celananya tidak bisa dipakai kembali dan harus dibuang ataupun dipotong bagian yang terkena kencing, maka dijahit dengan bagian kain yang lainnya. Karena sesungguhnya itu merupakan beban syariat yang Allah berikan kepada kalangan Yahudi. Beda dengan kita. Kita apabila mendapati ada satu najis terkena kepada bagian pakaian kita, kita tinggal disuruh untuk mengkuceknya saja, membersihkannya saja. Lalu setelah itu bersih, sudah kita pakai kembali. Dan itu merupakan keringanan yang Allah berikan. Umat sebelum kita tidak ada syariat untuk tayamum, Pak. Jadi mereka harus pakai air. Dan kalau mereka tidak menemukan air, mereka harus berusaha untuk menemukan air. Kalau kita, kalau tidak, mana kita bertayamum supaya Allah itu dulu kalau mereka melakukan satu kemaksiatan, maka kemaksiatan apabila dia bertobat, dia harus menulis kemaksiatan itu di depan dan kafaroh, dan dia harus menuliskan apa penebus dari kemaksiatan yang telah dilakukan. Maka itu harus ditaruh di depan pintu rumah mereka, sehingga setiap orang apabila mereka lewat itu mereka tahu dosanya penghuni rumah ini apa tadi malam, dan apa yang harus mereka tebus untuk menebus dosa itu. Dan itu tidak dibebankan kepada kita. Kita kalau bertaubat cukup kita menutupi aib kita dan dosa kita, hanya kita yang tahu. Bahkan bukan hanya itu saja, bahkan ketika perintahkan untuk menutupi dosa saudara kita dan tidak memberitahukan dosa itu kepada orang lain. Dulu kalau ada umatnya sebelum Rasulullah, mereka melakukan kesyirikan, harus wajib membunuh diri mereka, faqtulu anfusakum. Sebagaimana kaum Yahudi ketika menyembah kepada sapi. Lalu akhirnya mereka diperintahkan untuk membunuh diri mereka. Bunuh diri secara massal atas perbuatan massal ketika mereka melakukan kesyirikan. Kalau kita hari ini ada seseorang yang melakukan kesyirikan lalu bertaubat, maka dia tidak perlu bunuh diri. Cukuplah dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Inna taubata tahdimu ma qablaha. Sesungguhnya taubat itu memang menghapuskan seluruh dosa sebelum kita melakukan taubat. Itulah diantara contoh beban syariat yang jauh lebih ringan daripada beban syariat yang Allah berikan kepada kaum sebelum kita. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul memahami betapa besarnya dan betapa sempurnanya rahmat yang Allah berikan kepada kita dengan diutusnya Rasulullah SAW. Makanya kan berulang-ulang sering saya menyampaikan, hutang kita kepada baginda Nabi itu lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak kita. Karena Rasulullah menjelaskan kepada kita petunjuk hidup supaya kita selamat. Rasulullah menjelaskan supaya kita nanti mendapatkan keselamatan dalam pengadilan Allah. Dan Rasulullah pula yang dengan diutusnya Rasulullah itu diringankan beban syariat dalam kehidupan kita. Dengan hadirnya Rasulullah di antara kita. Sholawat kita kepada baginda Nabi. Allahumma sholli alaihi. Setelah kita mengetahui itu, lalu apa maksudnya ketika kita berdoa Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina? Kalau memang beban syariat untuk kita dengan adanya rahmat semenjak diutusnya Rasulullah pada kehidupan kita, terus artinya kita berdoa dengan doa ini untuk apa, Ustaz? Kan sudah diringankan. Ya Allah, janganlah engkau membebani kepada kami dengan beban yang berat sebagaimana beban yang engkau berikan kepada kaum sebelum kami. Kan kita sudah diringankan. Lalu fungsinya kita berdoa dengan doa ini apa? Apakah kita masih minta keringanan-keringanan lagi padahal syariat itu sudah sempurna? Nah, mari renungan dan tadabbur kita pada kesempatan hari ini. Maka akhirnya ketika kita sudah mengetahui betapa besarnya Allah itu memberikan kenikmatan pada kehidupan kita dengan beban syariat yang Allah sudah mudahkan untuk kita dibandingkan beban syariat yang Allah bebankan dan Allah pikulkan kepada kaum sebelum kita, lalu kenapa kita harus berdoa dengan doa ini? Para ulama lalu menyampaikan beberapa takwil dan beberapa interpretasi.
Yang pertama, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Artinya adalah, ya Allah, kita ini ketika berdoa, melantunkan doa ini di dalam lisan kita ketika berdoa dengan hati yang tulus, mengharapkan kebaikan. Artinya adalah, ya Allah, janganlah Engkau berikan kepada kami satu syariat, yang mana syariat itu akan terjadi penyimpangan dalam aplikasi kehidupan kami sebagaimana penyimpangan yang dulu dilakukan oleh Yahudi dan Nasara di dalam mereka menjalankan syariat. Karena kita harus paham, Pak. Di sini ada kata alal ladzina min qablina. Min qablina itu sebelum kita. Lah sebelum kita itu siapa? Yahudi dan Nasara. Ketika kita berikan kepada kami satu beban, sebagaimana beban yang Engkau berikan kepada kaum sebelum kami, artinya kita itu memohon kepada Allah supaya setiap syariat yang harus kita terapkan pada kehidupan kita tidak terjadi penyelewengan dan tidak terjadi sebuah proses yang tidak benar di dalam kita mengaplikasikan dalam kehidupan. Karena kaum sebelum kita, mereka itu melakukan penyelewengan di dalam mengaplikasikan syariat. Mari kita lihat apa yang kita lihat dari kalangan Yahudi. Yahudi itu, Pak, kalau kita lihat dan supaya kita bisa paham tentang doa ini, Yahudi itu punya karakter. Karakternya Yahudi itu apa? Karakternya Yahudi itu, kalau dia mendapatkan syariat itu selalu minta syariat yang berat. Ketika Allah perintahkan untuk mereka bertanya-tanya tentang sapinya kayak apa, warnanya kayak apa, umurnya kayak apa, status sapinya kayak apa. Yang ujung ketika permintaan mereka kepada syariat itu banyak, ujungnya apa? Ujungnya tidak mau mengamalkan syariat itu, walaupun penuh dengan pertanyaan ketika syariat itu diturunkan. Jadi akhirnya ketika kita berdoa, Rabbana wala tahmil alaina isran Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, kita itu memohon kepada Allah supaya sifatnya Yahudi itu jangan sampai kena kepada kita. Sifatnya Yahudi itu apa? Yaitu adalah suka sekali bertanya-tanya, suka sekali mereka itu melihat syariat, tapi ujung ketika dia berinteraksi sama syariat itu ujungnya meninggalkan dan berkhianat kepada syariat setelah mereka banyak melakukan negosiasi kepada Allah. Kadang-kadang ada sifat Yahudi yang bisa jadi virusnya itu nular pada kehidupan manusia, terutama seorang muslim, karena su'ul khuluqi di penyakit buruk itu nular. Kadang-kadang ada seorang muslim ketika mendapati syariat, maka dia bertanya-tanya tentang satu syariat, tapi ujung ketika dia bertanya kepada syariat itu ujungnya ya juga tidak mengerjakan. Tapi begitu banyak sekali interaksi yang dia berikan kepada syariat itu yang kita khawatirkan. Makanya akhirnya kita menjumpai bagaimana sifatnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu ilmu, tapi tidak mau mengerjakan dan mengamalkan ilmunya. Itu yang kita khawatirkan. Kita tahu diberikan ilmunya di dalam syariat. Allah memberitahu kepada kita, ini syariatnya begini, syariatnya begini, syariatnya begini. Tapi ujung ketika kita mengetahui ilmu itu, akhirnya kita yang meninggalkan syariat itu. Itu yang kepada kita. Akhirnya kita berdoa, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Kami itu tidak mau kalau berinteraksi sama syariat itu sebagaimana interaksinya Yahudi ketika mereka berinteraksi kepada syariat. Jangan kita pikir orang Yahudi itu tidak tahu ilmu, Pak. Mereka tahu ilmu. Bahkan sampai mereka tahu tentang kesyirikan. Mereka tahu tentang perkara-perkara yang ada di dalam kitabullah, yang mereka baca, kitab Taurat, itu ada sesuai dengan apa yang mereka baca di dalam kitab Al-Quran. Tapi ujungnya ya begitu. Bagaimana mereka suka menawar-nawar syariat dan mereka suka mengadakan hillah. Hillah itu tipu muslihat kepada syariat. Ketika Allah haramkan mereka untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, mereka membuat hillah, mereka membuat tipu muslihat. Tipu muslihatnya bagaimana? Mereka pasang itu jaringnya pada hari Jumat malam dan mereka ambil pada waktu hari Ahad. Yang intinya sama, mereka nyerok ikan itu pada hari Sabtu. Itu namanya hillah, Pak. Dan banyak manusia yang hari ini terkadang memahami satu syariat, lalu dia pikir bagaimana syariat ini bisa untuk ditinggalkan.
Tapi dia supaya tidak merasa berdosa, akhirnya jadi halal. Bagaimana yang halal bisa menjadi haram? Itu terus ada orang-orang yang semacam itu mewarisi sifatnya orang Yahudi. Makanya akhirnya min qablina yang ada pada ayat surat Al-Baqarah 286, ya Allah berikanlah kepada kami satu syariat yang kami itu mampu melakukannya tidak sebagaimana orang Yahudi. Mereka mengetahui syariat, mereka memahami syariat, tetapi mereka meninggalkan syariat itu. Nah, itu yang menjadi maksud ketika kita berdoa dengan doa ini. Min qablina selain Yahudi itu apa? Nasoro, Pak. Nasoro itu sifatnya apa? Dia kontradiktif dengan sifatnya Yahudi. Sifatnya Yahudi itu mereka suka menawar syariat. Kalau Nasoro sebaliknya, mereka suka memberat-beratkan syariat. Karena mereka tanpa didasari dengan ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka contohnya tidak mau menikah. Mereka banyak membuat syariat-syariat yang berat. Yang berlawanan dan kontradiktif dengan sifatnya orang Yahudi. Maka akhirnya kita ketika berdoa dengan doa ini, kita memohon kepada Allah supaya kita juga tidak terkena pemahaman gulu. Gulu itu apa? Gulu itu berlebih-lebihan di dalam agama ini. Karena sesungguhnya la yusyad hadatin illa ghalabahu. Tidaklah seseorang itu mereka berlaku keras kepada agama ini, kecuali pasti perilaku ekstrim yang mereka lakukan di dalam menjalankan agama, kecuali pasti akan mengalahkan dia. Dan itu sifatnya orang Nasoro, Pak. Nasoro itu sampai mereka tidak menikah. Mereka haramkan diri mereka ketika mereka menjadi pastor, mereka tidak menikah. Dan itu termasuk salah satu bentuk ekstremisme yang Allah tidak pernah berikan itu kepada kehidupan syariat manusia, kan. Makanya saya teringat kisahnya Al-Baqilani, Pak. Saya kemarin pada waktu muhadharah nyampaikan kisah ini. Ada satu kisah, Pak, tentang salah satu ulama yang bernama Al-Baqilani. Al-Baqilani ini ulama besar. Lalu beliau pernah diundang sama orang Romawi. Orang Romawi ini, Raja Romawi ini, ingin sekali untuk mematahkan argumen kaum muslimin. Lalu mereka memberikan undangan kepada orang yang paling pintar dan dianggap ulama di antara kaum muslimin supaya datang kepada kerajaan dia. Al-Baqilani ketika memberikan undangan itu, dia sudah mempersiapkan para pendeta dan pastor yang terbaik, yang paling pintar, Pak, supaya bisa mendebat utusan kaum muslimin. Utusan kaum muslimin yang diutus Al-Baqilani, Pak. Maka sebelum buatkan di depan singgasana saya sebuah pintu kecil, supaya nanti kalau dia datang ke tempat singgasana, ke tempat kerajaan kita, dia harus rukuk untuk menghormati saya, disebabkan pintu kecil yang kita sudah siapkan. Selain itu dia sudah mempersiapkan para pastor yang terbaik yang nanti diharapkan bisa mendebat Al-Baqilani. Al-Baqilani mendapatkan undangan, datang sebagai utusan kaum muslimin, Pak. Datang, pertama kali ketika datang, ada pintu kecil. Al-Baqilani sebagai ulama yang robbani, memiliki basirah, seorang walinya Allah dilawan, Pak. Baqilani ketika menghadapi ada pintu kecil, dia tidak mau untuk rukuk. Ya, tidak mau dia rukuk kepada seorang raja Romawi. Yang dilakukan Al-Baqilani apa? Al-Baqilani itu memutar badannya, lalu masuk ke pintu dengan cara berjalan ke belakang. Sang raja Romawi kaget. Lah malah saya dikasih pantat gitu. Mau marah, tidak bisa, dia yang masang pintu itu. Dan di situ tidak ada tulisan bahwasanya masuknya harus menghadap ke depan. Sang raja Romawi kalah 1-0, Pak. Tapi dia masih berharap nanti pastor-pastor saya akan membuat malu Al-Baqilani. Al-Baqilani pada saat itu baru saja datang setelah dia mundur ke belakang, baru aja datang. Langsung bagaimana omongan Baqilani langsung menjadikan terdiam para pastor. Al-Baqilani berkata, "Gimana kabarnya raja? Gimana kabarnya para pastor-pastor ini? Gimana kabar istri kalian dan anak-anak kalian?" Sang raja ketika mendengar ucapan sapaan pertama kali dengan ucapan sapaan itu, sang raja Romawi marah. Al-Baqilani,
kamu ini bodoh ya. Inikah utusan kaum muslimin? Gimana sih kamu nanya sama para pastor itu tentang istri mereka dan anak mereka? Mereka itu tidak punya istri dan mereka tidak punya anak. Rasul Al-Baqilani pura-pura bodoh. Loh, kenapa mereka tidak punya istri dan tidak punya anak? Karena mereka itu suci. Makanya mereka tidak menikah dan mereka tidak punya anak. Disitulah jawaban Al-Baqilani. Kalau kalian mensucikan manusia, kenapa kalian tidak sucikan Allah bahwasanya Allah itu tidak punya anak dan tidak punya ibu? Masya Allah. Sang Raja Romawi terdiam, pastornya tidak ada yang bisa menjawab, Pak. Selesai debatnya. Al-Baqilani langsung. Sang raja itu ngerasa, wah kita salah ngundang orang. Tapi di situ kita mendapati tentang sebuah kisah. Bahwasanya diterangkan oleh ahli tafsir ketika kita berdoa Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta walal ladina min qablina, supaya kita itu tidak terkena virusnya orang-orang Nasara. Mereka itu berlebih-lebihan di dalam kehidupan menjalankan agama mereka yang tidak dibimbing dengan syariat yang benar. Makanya ketika kita berdoa dengan doa ini adalah supaya kita tidak terkena Yahudi dan supaya kita tidak terkena Nasara. Makanya maaf, jangan sampai kita terkena hulu, Pak. Karena salah satu perkara yang merusak itu perkara hulu. Tidaklah orang, mereka berlebih-lebihan di dalam agama tidak sesuai dengan takaran, kecuali perkara yang dia jalankan secara ekstrim ketika mereka hulu, kecuali hulu itu akan merusak dia. Kenapa? Tidak akan kuat manusia itu melakukan hulu di dalam kehidupan agama. Saya pernah menjumpai ada sahabat saya cerita, dia punya seorang teman hulu, yang akhirnya gulunya itu ya mengalahkan dia. Dia tidak bisa bertahan dalam sikap gulunya ketika ekstrim, Pak. Karena salah satu di antara virus yang dibuat oleh setan adalah membuat seseorang itu gulu berlebih-lebihan di dalam kehidupan agama. Karena setan itu menjadi penumpang di balik setiap hasrat pada hati manusia. Kalau dia ingin berbuat ketaatan, setan itu terkadang membiarkan orang itu melakukan ketaatan, tetapi bagaimana orang yang melakukan ketaatan itu bisa ekstrim di dalam melakukan ketaatan itu. Sampai akhirnya dia dikalahkan dengan sikap ekstrimnya itu. Makanya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan sudah muncul gejala itu. Ada 3 pemuda melihat bagaimana kehidupan Rasulullah, lalu akhirnya mereka berkata kepada Rasulullah, ya kalau Rasulullah ibadahnya semacam itu padahal beliau telah dijamin dengan surga, lalu apalagi kami? Akhirnya 3-tiganya memutuskan, saya tidak akan tidur dan saya akan sholat sepanjang malam setiap hari. Saya tidak akan pernah berbuka, setiap hari saya akan berbuka. Dan saya tidak akan menikah. Dan ketika terdengar oleh Rasulullah, Rasulullah meluruskan. Karena ini termasuk hulu, Pak. Ini termasuk perkara hulu. Yang akhirnya menyebabkan perkara hulu itu yang merupakan perkara yang merusak kehidupan umat sebelum Rasulullah itu ya perkara hulu. Fa'innahu man ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Yang merusak kehidupan umat sebelum kita itu perkara ekstrim di dalam menjalankan agama tidak sesuai dengan takaran-takaran yang telah diberikan oleh syariat. Dan itu yang kita minta kepada Allah. Bedakan antara hulu dengan komitmen dalam sunnah, beda. Ini ada perbedaannya. Kalau kita menjalankan agama sesuai dengan perintahnya dan sesuai dengan takarannya, itu namanya komitmen menjalankan ketaatan. Tapi yang dilarang itu bukan komitmen, komitmen itu kewajiban. Tapi yang merusak itu bukan komitmen, tapi perkara hulu ketika sudah berlebihan. Perkara mubah diharamkan, perkara yang Allah halalkan diharamkan. Itu tidak boleh. Contoh, mengharamkan dunia itu termasuk perkara hulu. Dia sengaja tidak mau menikah, itu termasuk perkara hulu. Perkara-perkara mubah yang asalnya diperbolehkan oleh Allah, disuruh diperbolehkan makan daging, kita haramkan, kita nggak mau makan daging, itu juga bisa termasuk perkara hulu. Makanya akhirnya ketika kita berdoa Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina, ya Allah, sesungguhnya berikan kepada kami satu syariat di mana kami mampu untuk mengamalkan syariat ini tidak sebagaimana orang Yahudi dan orang Nasara ketika mereka bermuamalah dengan syariat yang kau turunkan. Kita tidak menggampang-gampangkan, tapi juga kita tidak memberat-beratkan. Dan kita memohon kepada Allah supaya kita tidak sampai terjatuh dalam 2 virus itu pada kehidupan kita. Di dalam berinteraksi kepada syariat. Ya, hati-hati ya Pak. Jadi itulah 2 hal. Makanya ada namanya ifrat dan tafrid. Ifrat itu ifrat dan tafrid itu
ketika yang satu sisi menggampang-gampangkan, yang satu sisi itu melebih-lebihkan dengan sesuatu yang sikapnya itu sudah ekstrim. Gimana caranya kita mengetahui ini sudah ekstrim? Ini adalah komitmen yang benar. Itu caranya dengan kita belajar. Makanya maaf, salah satu di antara tindakan akhirnya orang terjerumus kepada perkara hulu itu apa? Biasanya kalau mereka belajarnya secara otodidak hanya dari buku dan hanya dari internet. Itu termasuk salah satu perkara yang instan untuk membuat orang itu hulu. Makanya para ulama dulu sudah mengatakan, salah satunya Al-Khatib Al-Baghdadi, para 600 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, itu beliau sudah menyampaikan, mangkana kitabuhu syekhuhu kasura khatauhu. Siapapun kalau dia belajar melalui kitab tanpa ada bimbingan guru, pasti banyak salahnya. Kenapa? Sikap yang akan dia simpulkan cenderung untuk hulu di dalam apa yang dia simpulkan. Kita lihat hari ini, perilaku-perilaku orang yang hulu itu biasanya apa? Ya bermodal dengan kitab yang dia baca tanpa bimbingan orang yang ahlul ilmi. Akhirnya kesimpulan-kesimpulan mereka itu bukan kesimpulan yang membawa interaksi syariat yang benar, tapi justru membawa sikap ekstremisme. Sehingga akhirnya terjadilah perkara-perkara terulangnya kembali. Virusnya Yahudi dan virusnya Nasara. Yahudi tahu ilmu, tapi tidak mengamalkan syariat. Orang Nasara tidak ngerti ilmu, tapi mereka berlebih-lebihan di dalam mereka mengamalkan syariat. Itu yang kita betul-betul memohon kepada Allah. Makanya agama ini tuh agama tawasud, di pertengahan. Apa yang mubah, mubah. Apa yang Allah halalkan, halalkan. Apa yang Allah haramkan, haramkan. Sudah. Jangan akhirnya kita membebani dan kita akhirnya menjadikan yang haram jadi halal, yang halal diharamkan. Dan itu merupakan salah satu permohonan kita. Ketika kita berdoa dengan doa ini, kita itu memohon sama Allah. Ya Allah, supaya virusnya Yahudi tidak ada pada kehidupan agama saya. Dan virusnya Nasara itu tidak hadir dalam kehidupan saya. Ini penafsiran yang pertama. Ya, jadi kalau kita berdoa, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Kalau kita sudah berdoa dengan doa ini, yang kita gambarkan adalah, ya Allah, supaya saya tidak sebagaimana Yahudi, tidak sebagaimana Nasara. Penafsiran yang kedua, di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi, di dalam kitabnya Jami'ul Ahkam. Imam Qurtubi menyampaikan, takwil pada surat Al-Baqarah 286 itu artinya adalah, kita ini ketika berdoa Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina adalah kita ini berdoa supaya Allah itu memberikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan syariat. Lalu dengan syariat yang Allah mudahkan untuk kita, menjadikan kita nanti mudah untuk meraih rahmatnya Allah. Jadi artinya ketika kita berdoa Rabbana wala tahmil alaina, kita itu mohon sama Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku kemudahan di dalam menjalankan syariat, dan jadikanlah saya itu tahu apa syariat yang paling mudah untuk saya, supaya dengan syariat yang kau mudahkan untuk saya bisa menjemput rahmatmu. Kan kita sudah tahu, saya sudah ulang-ulang perkataan dari Imam Malik. Imam Malik itu kan pernah berbicara apa? Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang dimudahkan sholat malam, ada yang dimudahkan puasa, ada yang dimudahkan sedekah. Dan setiap masing-masing dari kita itu beda-beda kemudahan di dalam kita menjalankan ibadah. Kita ketika berdoa Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina, kata Imam Qurtubi, kita itu mohon sama Allah, ya Allah, berikanlah saya kemudahan di dalam menjalankan syariat, dan berikanlah petunjuk kepadaku sebuah syariat yang mudah bagiku untuk aku lakukan, supaya syariat itu aku kerjakan untuk menggapai rahmat dan ridhomu. Karena banyak di antara kita tuh kadang-kadang belum tahu, Pak, apa kemudahan syariat yang Allah berikan untuk kita. Saya misalkan nanya gitu ya sama seorang bapak, Pak, apa rezeki amal yang Allah berikan kepada Bapak? Belum tentu setiap orang yang ditanya dengan pertanyaan itu dia bisa menjawab. Apa ya kemudahan amal yang Allah mudahkan untuk saya, Ustadz? Tahajud masih berat. Puasa sunnah jarang. Sedekah saya pelit.
Itu kan contoh kasus bahwasanya dia tidak tahu tentang kemudahan syariat yang Allah berikan kepadanya. Pasti ada Pak. Setiap dari kita itu pasti memiliki kemudahan-kemudahan di dalam syariat tertentu yang Allah mudahkan kita dalam perkara itu. Supaya kita dengan perkara itu bisa dengan nikmat untuk menjemput rahmatnya Allah. Ya kan, contoh nih, ada orang yang sholat tahajudnya gampang. Walaupun puasanya susah, tapi dia menikmati tahajud karena dia tahu mungkin saya akan menjemput rahmatnya Allah ya dengan tahajud saya. Ada orang yang tahajudnya susah, tapi puasa sunnahnya gampang. Akhirnya dia tahu, oh mungkin puasa sunnah saya inilah yang akan menjemput ridhonya Allah. Ini termasuk salah satu di antara hikmah baik dalam kehidupan itu menemukan potensi amal yang Allah rezekikan untuk kita, Pak. Ini ada satu dialog saya dengan istri. Istri saya itu beberapa waktu sebelum lahiran. Ada dialog bagus beliau ngomong. Ketika anak 8 saya nanya, gimana ini nanti sudah berhenti di 8 atau masih kita lanjutkan ini, saya bilang. Ya ngobrol suami istri kan. Kok bapak yang jawab? Istri saya yang jawab, Pak. Nah, saat itu pernah beliau ngomong, ya udahlah berhenti di 8 ya. Bisa bilang, ya itu. Beberapa saat kemudian dia ngomong, kelihatannya jangan berhenti di 8, 9. Iya gitu. Saat itu langsung beliau itu ngambil kesimpulan, semoga Allah menjaga istri saya. Beliau ngomong, mungkin rezeki amal saya itu melahirkan banyak anak kali ya, Bi. Rezeki amal saya ke surga itu memang banyak anak. Karena kalau saya puasa, tidak bisa. Istri saya itu nggak bisa puasa, Pak. Gimana mau puasa? Ramadan ini hamil. Ramadan tahun depan menyusui. Ramadan tahun depan lagi hamil lagi. Ramadan tahun depannya lagi menyusui lagi, Pak. Ya ibarat ya dengan bentuk syukur kami itu ibarat tukar sandal aja istri saya hamil, Pak. Tapi yang menarik adalah ketika beliau ngomong itu, mungkin rezeki amal saya untuk menjemput rahmatnya Allah itu saya ridho dengan setiap anak yang Allah titipkan kepada saya. Apa yang kita ambil menjadi pelajaran ketika kita kaitkan dengan Rabbana wala tahmil alaina ini? Karena sesungguhnya mungkin adalah bahwasanya benar kata Imam Qurtubi, ketika kita berdoa dengan Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta walal ladina min qablina, kita itu mohon sama Allah, ya Allah supaya setiap syariat yang Kau bebankan kepada kami kerjakan dengan mudah dan berikan kepada kami satu amal yang memang kami itu mudah untuk melakukan amal itu. Ada orang yang mungkin terbalik dengan istri saya. Dia mendapatkan anak 3 sudah cukup. Suaminya ngomong, gimana mah? Mau punya anak lagi? Awas ya. Gitu. Sudah mengancam suaminya. Tapi ternyata dimudahkan baginya untuk sedekah. Kita tidak bisa memaksa setiap orang memiliki potensi amal yang selalu sama. Makanya maaf, jangan suka menilai orang lain dengan amal yang kita kerjakan. Karena biasanya kita suka mencela itu kapan? Kalau kita menilai amal orang lain itu dengan kebiasaan amal kita. Nggak tahajud nih orang ini nih. Ya mungkin nggak tahajud. Tapi mungkin dia ridho kepada takdir ketika dia mendapatkan takdir buruk, dia ridho. Yang kamu tidak sadari bagaimana ridhonya dia mendapatkan takdir buruk itu. Kan kita nggak pernah tahu, Pak. Makanya akhirnya ketika kita berdoa dengan doa ini, Imam Qurtubi itu berkata, supaya kita tahu amalan kita yang Allah mudahkan kepada kita itu apa. Karena tidak setiap orang hari ini tuh tahu rezeki amalnya itu di mana. Kadang kita tahu rezeki uang, tapi belum tentu kita tahu rezeki amal, Pak. Hari ini untung berapa, Pak? 2 juta. Dia mampu menyebutkan profitnya secara detail. Tapi belum tentu dia paham rezeki amalnya apa. Nah, itu yang akhirnya Imam Qurtubi itu memberikan tafsirnya. Kamu kalau berdoa Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta walal ladina min qablina. Itu kamu tuh minta sama Allah, ya Allah, mana rezeki amal yang Allah mudahkan untuk saya itu di mana? Berikan itu kepada saya supaya saya bisa melaziminya, mengamalkannya, dan konsisten untuk melakukan itu. Dan manusia itu beda-beda itu, Pak. Nanti kalau doa ini sudah dimustajab oleh Allah, kalau doa ini sudah diistijabah oleh Allah untuk kita, maka akhirnya masing-masing dari kita tahu, oh amal saya itu di sini. Makanya Masya Allah, cara kita melihat ormas itu sebenarnya kalau pakai kaidah ini tuh enak, Pak. Contoh nih, Muhammadiyah. Kelebihannya Muhammadiyah itu apa? Sosial. Itulah kelebihan Muhammadiyah. Masya Allah, sosialnya bagus sekali. Kelebihannya NU,
NU itu kelebihannya itu menjaga kultur madhab Syafi'i. Itu kelebihannya bagaimana tradisi pondoknya mereka terjaga. Mungkin sosialnya tidak sebagus Muhammadiyah. Tapi sebagaimana Muhammadiyah, tradisi keilmuannya tidak sebagaimana orang NU. Di dalam masalah contohnya yang paling khusus dalam madhab Syafi'i. Itu kan kelebihan. Kalau kita melihat, oh Allah itu memang bagikan beda-beda. Ada al-irsyad beda lagi. Kalau kita memiliki tata cara pandang yang semacam ini, maka kita akan lapang ketika kita melihat setiap komponen-komponen kaum muslimin ketika mereka melakukan amal-amal kolektif dalam kehidupan mereka. Dan itu menjadikan kita lapang, Pak. Maka sekali lagi agak keluar dari materi ayatnya. Jangan suka menilai orang lain dengan kebiasaan amal kita. Karena rezeki amal kita dengan rezeki amal dia itu beda. Dan kalau kita belum tahu rezeki amal saya itu di mana, Ustaz? Minta sama Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta wala ladina min qablina. Supaya kita tahu rezeki amal kita itu ada di mana. Bapak kalau merasa saya susah sholat Ustaz malam, saya susah puasa. Tapi kalau saya sedekah itu gampang. Ya mungkin rezeki amal di situ. Saya itu sholatnya susah malam, sholat malam itu susah, saya puasa susah. Tapi saya itu kalau sama tetangga, lapang hati saya. Mungkin amalnya Bapak di situ. Setiap dari kita memiliki potensi amal yang berbeda-beda. Makanya itulah yang menjadikan kita berdoa, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Dan itulah dua interpretasi dari tadabbur kita ketika membahas tentang doa surat Al-Baqarah 286. Nah inilah yang menjadikan kita memahami ternyata Masya Allah selalu ada ilmu di balik setiap firman dan kalamnya Allah yang indah, terutama pada firman Allah yang sudah berwujud menjadi sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dari doa ini. Dan supaya kita dihindarkan dari sifatnya Yahudi, kita dihindarkan dari sifatnya Nasara. Yahudi menggampangkan, berkhianat kepada syariat. Orang Nasara mereka berlebih-lebihan di dalam mengamalkan syariat. Dan yang kedua yang penting juga supaya Allah memberikan anugerah amal pada potensi amal kebaikan dalam kehidupan kita. Ini yang kita jelaskan berarti langsung selesai surat Al-Baqarah 286. Kita lanjutkan pada pekan depan. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ini yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita buka dengan dua pertanyaan saja. Tafadhol kalau ada yang ingin bertanya. Ya, Pak Ujang. Rezeki? Rezeki amal atau rezeki jodoh? Rezeki amal. Gulu. Iya. Selama yang dilakukan oleh manusia atau orang yang beriman itu sesuai dengan takaran syariat dan tidak sampai pada takaran ekstrim melebihi dari takaran syariat, maka apa yang Allah mudahkan bagi satu orang itu untuk melakukan lebih, maka tidak bisa dikatakan gulu ketika orang kebanyakan di sekitarnya tidak bisa melakukan itu. Nah, cara membedakan itu tentunya dengan ilmu, Pak Ujang. Salah satunya dengan kita bertanya kepada alul ilmi, perbuatan saya gulu atau tidak gulu? Perbuatan saya ini berlebihan atau tidak berlebihan? Karena kita khawatirnya adalah nanti kita jatuh dalam perkara yang berlebihan. Itu semacam itu. Contoh nih, saya pernah ditanya sama seseorang, maaf ini ya, ini mungkin akan jadi polemik, tapi saya harus sampaikan. Ada seorang vegetarian, Pak, nanya kepada saya, Ustadz, apakah vegetarian itu hulu? Saya jawab dulu, antum ketika vegetarian hanya makan hijau-hijauan, tanaman, dan tidak makan daging, antum haramkan daging atau tidak? Saya tidak haramkan daging, tapi saya tidak makan. Antum tidak makan sama sekali karena khawatir itu akan merusak
ekosistem tubuh antum, atau antum tetap kadang-kadang cheating, tetap kadang-kadang antum tetap makan daging. Ya saya kadang-kadang cheating, ya enggak apa-apa, itu merupakan upaya dia. Kalau dia tidak mengharamkan daging, dan dia tetap makan daging sesekali, misalkan ketika diundang gitu ya, Mas Wawane makan sate, ayo gitu, semakan gitu. Ini contoh ya gitu. Maka akhirnya perilaku semacam itu tidak bisa dikatakan gulu. Tidak bisa dikatakan gulu. Tetapi kalau ada orang ketika dia vegetarian, lalu ditanya, gimana sikapmu terhadap daging? Saya haramkan daging. Tidak boleh kamu haramkan daging. Allah menghalalkan untuk kita kok. Kamu mengurangi takaran makan dagingmu boleh. Tapi kamu haramkan, itu gulu. Itu gulu, Pak. Dan apapun yang berlebihan itu tidak akan baik. Ada satu kisah di Instagram, viral itu. Ada orang, kalau nggak salah dari Rusia. Dia nggak sama sekali makan daging. Setiap hari hanya makan sayuran. Sayuran yang dijus aja. Tiap hari. Akhirnya meninggal, Pak. Beberapa pekan lalu, Pak Ujang. Ketika memang ekosistem tubuhnya nggak bisa untuk mencerna ekosistem cara pola hidup, pola makan yang semacam itu. Akhirnya meninggal dalam kondisi, diterangkan meninggal dalam kondisi kelaparan. Karena dia menahan diri untuk tidak makan. Itu termasuk perkara gulu. Termasuk perkara gulu, ada salah satu dulu anak muda. Anak muda itu mau nikah. Ngomong ke saya. Lalu tanya, bagaimana prosesnya mau nikah Ustadz? Nikah itu antum ta'aruf. Setelah itu antum nandor. Nandor apa Ustadz? Nanya dia. Nandor itu antum ketemu, lihat orangnya. Antum lihat orangnya. Kalau dia pakai cadar, dibuka cadarnya. Antum tanya apa yang menjadi visi dan misi yang antum butuhkan dalam kehidupan berumah tangga. Dia jawab, Pak Ujang, orangnya baik. Jawabnya gini, anak nggak usah naldor Ustaz. Yakin aja. Lah, nggak usah gitu, anak bilang gitu. Allah itu, Rasulullah itu menyuruh antum untuk naldor, untuk ngelihat aja. Undur fa'innahu ayyudama bainakuma. Sesungguhnya lihatlah calonmu, karena dengan melihat calonmu itu akan bisa melanggengkan hubungan kalian berdua. Tapi ada anak muda yang saya tahu sendiri, saya nggak usah melihat Ustaz. Pokoknya kalau dia solehah, sudah cukup bagi saya. Saya nggak perlu lihat wajahnya. Lah nanti melihat wajahnya nyesel. Ya kan? Akhirnya saya ngomong, kalau Rasulullah mengatakan kepada antum, suruh ngelihat aja, akhi. Rasulullah mengatakan boleh ngelihat wajahnya. Telapak tangannya boleh diperlihatkan, boleh. Kecuali antum melihat seluruhnya, nah nggak boleh. Gitu. Tapi ada loh Pak pendapat fikih, tapi itu syad. Pendapat yang syad itu apa? Pendapat yang melampaui batas. Boleh ngelihat calon istri semuanya. Tapi itu pendapat syad, pendapat yang berlawanan dengan pendapat yang paling kuat. Pak Ujang jangan ngambil pendapat syad ini. Yaitu, makanya akhirnya ketika dia mengatakan, tidak mau saya syad. Nah, maka itu akhirnya itu termasuk gulu. Orang yang akhirnya mereka contoh, dia pengen zuhud, lalu dia meninggalkan dunia. Kenapa kamu kok resign? Saya pengen zuhud Ustaz, gak pengen kerja. Ini yang gulu. Karena bekerja dan zuhud itu tidak bertentangan. Zuhud itu tidak selalu miskin. Kalau zuhud itu miskin, berarti Nabi Sulaiman itu tidak zuhud. Mungkin gak ada seorang nabinya Allah tidak zuhud? Gak mungkin Pak. Itu cara menafsirkan agama yang sudah salah. Kenapa kamu gak kerja? Saya zuhud. Nah terus akhirnya dia menjadi beban bagi saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya harus membackup dia tiap bulan. Dengan atas nama dia tidak mau untuk bekerja. Itu hulu. Kalau perkara-perkara sudah melebihi takaran, ya itu baru hulu. Tapi kalau antum komitmen, datang subuh, sholat subuh, saya datangnya 3:30. Yang lain datangnya 4:30. Yang lain datangnya 4:42 ketika adzan. Apakah saya bisa menilai Pak Ujang itu hulu? Enggak. Saya mengatakan, Pak Ujang, kenapa sih datang sholat subuh jam 3:30? Nggak usah gitu deh, tidur dulu. Nggak boleh, karena memang diperbolehkan untuk datang jauh sebelum subuh itu, sebelum adzan subuh itu berkumandang. Itu namanya bersemangat dalam ketaatan. Nah itu termasuk hal yang diperbolehkan. Kecuali Pak Ujang datang sholat subuhnya 1:30 malam gitu. Dan akhirnya lama-lama nggak kuat juga. Makanya kan betul kata Rasulullah, la yusyad hadatin ila ghalabahu, tidaklah orang yang melampaui batas itu kecuali dikalahkan dengan perilakunya ketika melampaui batas. Itu yang harus dipahami. Ya. Ini ada salah satu contoh. Ini salah satu
adik kelas saya. Semoga Allah memberikan kesembuhan untuk beliau. Beliau ini sudah, andaklah saya belum izin untuk cerita, lain kali aja. Tapi disitulah kita akhirnya paham, inilah yang kita harus mengerti, bahwasanya dibedakan atas semangat ketaatan dan dibedakan dengan perkara-perkara hulu. Misalkan Pak Ujang, saya nggak mau nikah lagi ya Ustaz. Ya itu bisa hulu bisa enggak? Nah itu tergantung. Tapi beda loh, laki-laki dengan perempuan itu beda, Pak Ujang. Kalau perempuan suaminya meninggal lagi, maka ada kemungkinan pendapat yang benar itu adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya istri itu akan bersama dengan suami yang terakhir. Makanya banyak perempuan yang terkadang nggak mau nikah lagi setelah suaminya meninggal. Tapi beda dengan laki-laki. Saya ngomong laki-laki nih Pak Ujang ya. Jadi, kalau laki-laki beda. Laki-laki kalau istrinya meninggal dunia, lalu nikah lagi, lalu meninggal lagi, lalu nikah lagi. Kita juga main laki-laki kok bisa ya istrinya meninggal terus. Gitu. Ternyata 3 istrinya yang meninggal itu semuanya ke surga. Dia ketemu 3-tiganya. Gitu. Antum pengen ketemu 1 orang atau 2 orang? Allah alam bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ini jadi pembahasan kita. Kita akhirnya memahami Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Pahami ya, ketika kita berdoa-doa ini, kita berdoa semoga Allah tidak memberikan kepada kita virus Yahudi dan Nasara, dan semuanya kita mengetahui potensi amal yang Allah anugerahkan untuk kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.